Bismillah walhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'd. Yaqul Allah Ta'ala fi kitabihil a'zam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Segenap jamaah Masjid Nurul Amal yang saya hormati dan saya cintai, terkhusus Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid Nurul Amal. Syukur alhamdulillah, sore ini kembali kita bertemu berkumpul dalam rangka mengisi kehidupan dengan beribadah kepada Allah dan menjadikan gerak hidup kita bermotivasikan ibadah. Mudah-mudahan gerak hidup sebagai ibadah manifestasi perwujudan rasa syukur yang kita lakukan atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kiranya menghantar kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, dan itu akan membentuk kepribadian kita mukmin muslim muttaqin. Karena ketakwaan adalah gerbang bagi manusia untuk menuju kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan hidup seseorang dalam pengenalan Allah itu bukan karena status warisannya, juga bukan karena pangkat, jabatan dan kedudukan, atau karena hartanya yang berlimpah, melainkan orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling berusaha menghambakan dirinya kepada Allah, taat sama apa yang Allah perintah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah definisi takwa yang diungkapkan oleh Syekhul Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Imtithalu Awamirillah wa Ijtinabun Nawahi. Orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan perintah Allah, ninggalin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya. Salawat dan salam sama kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kehidupannya secara lahir batin disumbangsikan untuk agama, menuntut manusia untuk menjadi orang-orang yang beriman. Dan ini yang pertama kali ditanamkan Rasul dalam kehidupan umat manusia sebelum lebih jauh melaksanakan nilai-nilai ajaran agama. Kenapa iman yang pertama kali ditanamkan oleh Rasul? Karena ini adalah basis terpenting bagi umat manusia. Dalam hidup ini ada 3 kosong yang sangat bahaya bagi kita umat manusia. Yang pertama, kosong kantong. Yang kedua, kosong perut. Yang ketiga, kosong iman. 3 kosong inilah biang kerok kejahatan. Makanya
Mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat ekonominya, kuat status sosialnya, kuat pendidikannya, khairun, kata Nabi, itu lebih baik. Pakai ismu tabdil. Ketimbang siapa? Mu'minid dhaif. Ketimbang orang yang beriman lemah, agak-agalanya. Orang kalau kantongnya sudah kosong, duit kagak punya, gajian belum, kerja emang kagak. Ini kan kadang bisa menimbulkan pikiran macam-macam nih. Kira-kira barang siapa lagi yang buat hidup di urusan? Urusan kantong, Pak. Pangkal kejahatan pembunuhan terjadi di antaranya gara-gara nggak punya duit. Orang berani korup padahal dia sudah hidup berlimpah harta misalnya. Itu di satu sisi karena ada kebutuhan yang tidak tertutupi, makanya dia lakukan. Apalagi sih yang kagak punya duit. Yang kedua, kosong perut. Orang kalau perutnya sudah lapar, demi membela perut yang lapar, mudah menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga, kosong iman. Ini juga sangat bahaya dan sangat-sangat berbahaya. Dan dari ketiga kosong ini yang paling berbahaya sesungguhnya adalah kosong iman. Kantong kosong, tapi iman ada, insya Allah masih selamat, Pak. Gak punya duit sih, gak punya duit, tapi kalau harus nolong, enggak mikir. Dompet boleh lepet, isinya kagak. Tapi kalau harus menipu, tar dulu, mikir 1000 kali. Kenapa? Ada iman. Masih selamat. Perut kosong, iman ada pun demikian sama. Iya sih, memang perut saya lapar, tapi kalau harus mencuri hak milik orang lain, pikir dulu. Orang lain boleh nggak tahu, tapi ada Allah yang Maha tahu. Tapi kalau sudah kosong iman, habis, bablas. Tadi contoh real dalam kehidupan negara kita terkenal dengan korupnya. Di Asia jajaran tingkat atas, di dunia masuk ranking 5 besar. Kekurangan hartakah mereka? Tidak. Tidak punya duitkah mereka? Cukup. Tidak terkenalkah mereka? Oh, apalagi setelah jadi korupsi lebih terkenal lagi. Tapi kenapa kok mereka berani melakukan itu padahal duitnya sudah cukup, hartanya berlimpah, sampai bingung untuk hitungnya? Jawabannya cuma kata kosong iman. Nah, itu sebabnya lah, ayo kita pertahankan iman modal hidup. Dan mudah-mudahan lewat hal semacam ini adalah upaya usaha kita untuk melestarikan dan menjaga keimanan dalam kehidupan kita. Sebab iman adalah bekal menuju kebahagiaan di akhirat. Dalam sebuah kitab, Syekhul Imam Zainuddin Al-Malebari di dalam Qatrul Baisnya Subbil Iman menjelaskan, wa bi anna marji'al mu'minin li janamihi wa bi anna marji'al kafirin li jahannami. Tempat kembali orang beriman ke dalam surga, tempat kembali orang kafir ke dalam neraka. Na'udzu. Bapak saudara hadirin
hadirin yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang beriman dan keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melupakan jasa baik orang-orang yang sudah menanamkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan kita. Yuk kita baca doa dulu, baca Fatihah. Kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita yang mereka kini sudah berada di alam barzakh. Mudah-mudahan mereka yang sudah berada di alam barzakh berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Yang masih ada termasuk kita diberikan sehat baik lahir maupun batin, untuk bisa menambah kehidupan hari esok yang lebih baik, yang lebih islami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, ada sebuah catatan kecil. Orang bijak pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang sukses adalah bangsa yang mau belajar dari sejarah pendahulunya. Kita yang merindukan sukses dan bisa menapak kehidupan hari esok lebih baik, sukses dunia, sukses akhirat, sukses dalam berbagai prestasi hidup, sukses di dalam berbagai profesi. Ayo kita belajar lewat sejarah masa lalu, seperti apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 246, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita lewat sejarah agar kita belajar dan jadikan sejarah masa lalu sebagai guru, sebab pengalaman adalah guru yang sangat bijaksana. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, ini ayat 246 surah Al-Baqarah oleh Allah Subhanahu wa taala diawali dengan sebuah pertanyaan menggunakan huruf hamzah istifham. Namanya istifham li taqririt taqawwu, yang artinya itu pertanyaan menggambarkan betapa besarnya keinginan para pemuka-pemuka Bani Israel untuk tercapainya sebuah harapan. Apa sih harapan yang mereka sampaikan yang diungkap oleh Allah dalam Al-Quran ini? Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Muhammad, tidakkah kau perhatikan bagaimana para pemuka-pemuka Bani Israel mereka bersikap setelah wafatnya Nabi Musa? Bani Israel ini pernah saya katakan adalah anak keturunan dari Nabi Yakub, karena nama lain dari Nabi Yakub adalah Nabi Israel. Jadi kalau disebut Bani Israel artinya anak keturunan dari Nabi Yakub atau anak keturunan dari Nabi Israel. Qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka mengajukan satu permohonan kepada nabi mereka, namanya Nabi Samuel. Samuel ini termasuk salah satu nabi yang hidup sudah guru Nabi Musa dan Nabi Harun. Salah satu nabi dari 240.000 nabi, karena nabi itu jumlahnya ada 240.000. Rasul dalam satu riwayat dikatakan ada 313 rasul. Apa isi permohonan mereka? Ib'ats lana malika, nobatkan salah seorang di antara kami para tokoh-tokoh Bani Israel ini untuk menjadi seorang raja buat masyarakat kami, masyarakat Bani Israel. Kalau sudah ada yang terpilih menjadi raja, nuqatil fi sabilillah, kami akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nanti baru saya sampaikan apa sih isinya yang kita bisa ambil buat kita umat Islam dalam konteks kekinian. Dari riwayat ini Allah mengajarkan sebuah aturan hidup supaya bisa meraih kehidupan hari esok yang lebih baik. Lalu apa tanggapan Nabi Samuel itu? Qala, kata Nabi Samuel, hal asaitum. Bapak saudara hadirin, lafaz asaitum di ayat ini oleh para ulama qiraat ini boleh dibaca asaitum, boleh dibaca asitum. Jadi kalau satu masa ada yang bacanya asaitum sesuai tulisan, betul. Kalau satu masa kita dengar ada orang baca asitum, benar, itu aja. Yang penting kita asal tahu. Artinya apa kalau terjemah bebas kita? Kata Nabi Samuel, yang benar mas. In kutiba alaikumul qital, jikalau perintah berperang itu datang dari Allah kepada kalian, apakah kalian mau melaksanakan perintah perang itu? Allah tuqatil, sekali-kali kagak ngomong doang, nyatanya banyak. Kenapa Nabi Samuel mengatakan hal yang semacam itu? Karena umat Bani Israel ini umat yang memang paling nyeleneh, Pak. Umat yang paling bandel, macam-macam sikap. Dalam riwayat kita baca, ketika mereka terhimpit mohon pertolongan keluar dari cengkraman Fir'aun, begitu diselamatkan oleh Allah lewat perjuangan Nabi Musa, mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan, Nabi Musa menjadi sebuah andalan. Di depan ada Laut Merah, di belakang ada Fir'aun. Mundur ke belakang berhadapan Fir'aun dengan para tentaranya, nyawa urusan. Ke depan Laut Merah, berenang maksain diri, kelelep bisa. Kala itu belum banyak yang pintar berenang. Akhirnya dijadikan andalan Nabi Musa untuk munajat kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa pun bermunajat mohon pertolongan Allah. Terjadilah peristiwa keagungan, terbelah Laut Merah dengan izin Allah melalui pukulan tongkatnya Nabi Musa. Ini mukjizat namanya. Selesai selamat sampai di seberang, kemudian Nabi Musa mendapatkan satu perintah dari Allah untuk uzlah, menjauh dari jamaahnya. Disitulah dia mendapatkan 10 perintah Allah yang istilah dalam sebuah film disebut Ten of Commandment. Ini ada di dalam kitab Taurat. Kemudian tentang urusan umat dititipkan kepada Nabi Harun. Saat ditinggalkan oleh Nabi Musa, mulai nyeleneh lagi nih. Apa nyelenehnya? Muncul Samiri, bikin kudeta Tuhan baru, dibuat dari sapi, dibuat bentuk sapi terbuat dari emas. Macam-macam. Lupa sama nikmat Allah yang dia diselamatkan dari cengkraman Fir'aun. Makanya kata Nabi Samuel, yang benar mas. Apa iya kalau perintah perang datang dari Allah kalian mau melaksanakan? Kagak ada, kagak. Nggak ngerti Nabi Samuel. Ini apa? Karena Nabi Samuel bilang begitu, para pemuka-pemuka Bani Israel ini gak tinggal diam. Dia tetap berargumentasi dan keluarkan pendapat lagi, menyanggah pendapat dari Nabi Samuel. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka berkata tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melaksanakan perintah Allah untuk berperang di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin. Kalau perintah itu datang kepada kami, kami tidak melaksanakannya. Karena
karena kami ajukan ini ada sebuah alasan kuat. Apa alasannya? Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diusir dari tanah kelahiran kami. Kami dipisahkan dengan anak-anak kami. Di antara kami ada yang mereka tawan, bahkan di antara kami ada yang mereka bunuh dengan kejamnya. Dan yang melakukan itu adalah Raja Jalut bersama pasukannya. Raja Jalut kalau di dalam Injil itu namanya Raja Goliat. Itu kalau dalam versi Bible namanya Goliat. Kalau dalam versi Al-Quran, versi Islam namanya Jalut. Dari sini nanti akan muncul yang namanya Nabi Daud yang bisa membunuh Raja Jalut. Ini dilanjutkan ayat berikut, cuma episode panjang ya Pak. Ini sampai berapa episode Pak? Apa sih yang bisa kita ambil dari uraian ayat tadi di atas? Pertama, ini dua aja karena waktunya pendek banget, selesai. Yang pertama, dalam satu kegiatan apapun memang kita butuh adanya sebuah pemimpin. Ketika kita mengadakan sebuah acara PABI contoh, maka di situ perlu ada rapat pembentukan panitia. Setelah adanya rapat, perlu ada yang menjadi ketua panitia pelaksana. Tujuannya apa? Agar itu acara ada yang bisa bertanggung jawab. Kalau nanti ada permasalahan dalam perjalanan itu acara, maka nggak perlu setiap jamaah ditanyain, gimana tuh acara kok bisa begitu? Nggak perlu, cukup tanya sama ketuanya, kenapa nih acara bisa begini. Jadi enak, ada penanggung jawabnya, jelas urusan. Kalau nggak ada penanggung jawabnya, di acara urusan ribet ya. Yang ada akhirnya lempar batu sembunyi tangan. Begitu acara bagus, masing-masing mengajukan diri, oh itu gara-gara saya tuh acara bagus. Begitu acara jelek, nah itu gara-gara si Anu tuh. Oh enggak, si Anu. Susah pertanggungjawabannya. Yang kedua, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita jangan pernah memilih pemimpin yang mereka minta jabatan. Jangan pilih pemimpin yang mereka meminta jabatan. Kenapa? Karena ketika orang sudah berani meminta sebuah jabatan, di balik permohonan yang disampaikan tentu ada sebuah tujuan, kepentingan pribadi ataupun golongan. Apalagi sampai berani mengeluarkan anggaran. Kalau ada orang untuk mendapatkan jabatan berani mengeluarkan uang, andai kata nanti memang benar-benar terpilih karena memang kondisi, proyek garapan pertama setelah dia memangku jabatan normatif manusiawi, gimana caranya kembaliin modal yang kemarin dikeluarin? Ya Pak ya, kan gitu kan? Itu nggak cukup setahun, balikin modal yang miliaran dikeluarin. Dari mana caranya? Yang penting usah balik modal. Itu pertama. Yang kedua, gimana caranya bisa cari untung sebesar-besarnya mumpung ada kesempatan. Urusan rakyat nomor 14. Dan itu sudah kita rasakan betul sebagai rakyat Indonesia. Terus kita harus bagaimana? Karena kondisi sudah semacam ini dan itu sudah lumrah kita temukan. Wow, banyak dewa-dewa penolong kalau menjelang pemilu itu. Yang gerilya datang ke masjid-masjid, menawarkan segala macam apa yang memang dibutuhkan oleh masjid. Pokoknya yang penting dukung saya. Pokoknya kalau saya terpilih di masjid urusan beres. Kan gitu ya Pak ya? Ini umum saya temukan. Kenapa? Karena saya seringkali dimanfaatkan oleh mereka. Pak Ustadz, tolong bantu saya untuk ikut menyebarkan visi-visi saya. Pokoknya kalau saya terpilih, Pak Ustadz urusan beres. Sampai gini hari Pak, gaji nggak pernah sampai. Tetap aja saya ngajar ke Sorong sini ke Kejek pakai motor.
Itu real. Allah ngajarin kepada kita jangan pilih pemimpin yang mereka minta jabatan. Yang kedua, apalagi sampai mengeluarkan anggaran. Karena para pemuka-pemuka Bani Israel mereka minta jabatan, di sini Allah tidak berikan kepada mereka. Falamma kutiba alaihimul qital, manakala perintah berperang itu datang dari Allah seperti apa yang mereka minta kepada Nabi Samuel, tawallau, mereka lari. Omong doang gede. Pokoknya kalau perintah perang datang dari Allah, saya akan berada di barisan terdepan. Saya siap mati membela agama. Sebelum perintah perang datang. Tapi begitu perintah perang datang dari Allah, jadi orang mulai kabur. Lihat mana nek udah gak ada. Sebelum perintah perang berani bener. Setelah perintah perang itu datang dari Allah, mentalnya mental bro. Ini tawalau maknanya gitu. Saya terjemahkan bahasa bebas saja. Yang pertama mereka berpaling, yang kedua dulu garang sekarang ciut. Dan itu lumrah kita temukan. Tapi kita tidak boleh semacam itu. Kenapa? Illa qalilan minhum, kecuali yang mau melaksanakan perintah perang itu hanyalah segelintir orang, termasuk diantaranya adalah Nabi Daud. Dan jumlah yang ikut berperang maju ke medan perang menghadapi pasukan Raja Jalut itu jumlahnya ada 70.000 yang dipilih oleh Daud. Lanjutan kepada ketemu. Wallahu alimun bizzalimin. Allah mengingatkan kepada kita, kita tidak boleh berlaku seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui orang-orang yang berlaku zalim. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, lanjutan ayat tersebut mengisahkan, nanti kita ambil manfaatnya di balik kutipan ini, kita simpulkan untuk konsep kehidupan kita umat Rasulullah dalam konteks kekinian yang mau meraih sukses. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata Nabi Samuel kepada para pemuka-pemuka Bani Israel itu menyampaikan berita atas apa yang mereka ajukan. Apa jawabannya? Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih seorang raja buat kalian. Namanya itu adalah Talut. Yang dipilih oleh Allah ternyata keluar dari apa yang diinginkan. Dari tokoh-tokoh Bani Israel yang mereka menginginkan jabatan, satu pun gak ada yang dipilih oleh Allah. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, Allah tidak mengangkat orang yang meminta jabatan. Di situ kita tidak boleh mengangkat pemimpin yang mereka terang-terangan minta jabatan. Ada pemilihan RT misalnya, sebelum pemilihan lo kasar kusuk, tolong dukung saya, pokoknya kalau saya jadi RT beres di urusan. Apa aja beres, apa aja insya Allah bersih, anggaran RT bersih insya Allah. Kalau saya ini RT, kalau ada orang yang berani model begini, jangan dipilih Pak, bahaya. Ini calon-calon paling kelas RT. Sebab di lingkup kecil pun bisa orang berlaku kecil, berlaku korup. Ketika naik akan lebih besar lagi. Allah mengajarkan kepada kita, jangan pilih pemimpin yang mereka terang-terangan mau meminta jabatan. Bukan hanya urusan RT, bukan hanya urusan negara, bahkan urusan DKM masjid misalnya, kalau mau ada regenerasi, pembaharuan jajaran pengurus, kemudian ada yang kasak-kusuk mau minta jabatan jadi ketua DKM, jangan dipilih, bahaya. Orang begini biasanya tong kosong bunyinya nyari. Itu lumrah saya temuin Pak. Omong doang gede, konseptual begini, begitu. Giliran dikasih jabatan, lempem, gak ada yang jalan. Akhirnya urusan umat telat kebelakang terlantar. Setelah disampaikan berita itu kepada para pemuka-pemuka Bani Israel bahwa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja dari masyarakat Bani Israel adalah seorang anak manusia yang bernama Talut.
Qalu, para pemuka-pemuka Bani Israil ini memberikan sebuah tanggapan, anna yakunu lahul mulku alaina. Jadi kalau terjemah bahasa bebas kita, apa iya Talut terpilih untuk menjadi seorang raja buat kami? Dan kata-kata mereka yang semacam ini bukan tanpa sebuah alasan. Wa nahnu ahaqqu bil mulki, kata para pemuka-pemuka Bani Israil ini, kami adalah orang-orang yang lebih layak untuk menjadi raja buat masyarakat Bani Israil. Dan alasan itu Hormati Pak, karena yang namanya Talut yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja itu masyarakat marginal, kaum miskin, bukan darah biru, tidak ada garis keturunan nabi-nabi, tidak juga ada garis keturunan raja-raja, tidak ada ras raja-raja, rakyat biasa. Kerjaannya itu cuma seorang penggembala kambing. Di satu sisi kalau dia korban, kalau dia memotong binatangnya atau ada yang mati, kulit kambingnya itu disama, dibuat jaket kambing dari dulu udah ada. Termasuk Talut kerjanya tuh bikin jaket kulit. Cuma dia tentu kelasnya beda dengan yang sekarang. Nah, karena alasan itulah bahwa Talut itu masyarakat marginal, masyarakat sipil, tidak termasuk militer, tidak darah biru, tidak ada ras keturunan raja-raja, tidak ada ras keturunan nabi-nabi, maka orang itu, si Talut itu nggak pantas kalau dia harus jadi raja buat kami. Dan kamilah sebenarnya yang lebih pantas untuk memimpin rakyat Israel. Itu kata para pemuka Bani Israil. Walam yuta sa'atam minal mal, dia itu wong kere. Andai kata dia mau mendirikan kerajaan, itu kalau ditafsirnya panjang ayatnya, tafsirannya cuma saya penggal-penggal aja supaya nyampe waktunya, kemudian urusan ceritanya jelas. Kalau si Talut bikin kerajaan, pasti dah dia bakal banyak bikin proposal, disebarin ke proposal kepada kami tokoh-tokoh Bani Israil. Isinya apa? Mohon bantuan dana buat diri kerajaan. Jadi kalau mau bangun nyebarin proposal dari dulu udah ada Pak, bukan baru sekarang Pak. Ya kalau masjid mau renovasi tempat proposal itu ternyata sudah ada sejak zaman Talut. Diungkapkan oleh Allah, walam yu'ta sa'atam minal mal. Karena Talut itu orang miskin, kalau dia mau melaksanakan satu kegiatan kenegaraan, dia pasti akan membutuhkan dana. Dan untuk mendapatkan dana, dia akan banyak memohon bantuan kepada kami, para tokoh-tokoh Bani Israil. Qala, kemudian kata Nabi Samuel, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Talut untuk menjadi seorang raja kepada kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperluas karunia-Nya, yaitu berupa pengetahuan yang luas, mengalahkan kecerdasan para pemuka-pemuka Bani Israil, dan tubuh yang atletis. Dengan tubuh yang atletis, kuat, sehat, akan punya wibawa dan karisma yang kuat. Di sini ada dua konsep penting. Kalau kita ingin sukses dalam segala apapun, pertama kita harus punya kecerdasan. Bisnis mau sukses, punya ekonomi kuat, kita harus bisa membaca peluang bisnis apa yang bisa mendatangkan keuntungan. Yang pertama. Makanya pentingnya ilmu, pentingnya kecerdasan. Nabi mengajarkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar itu hukumnya wajib bagi siapa? Seorang muslim, baik laki atau perempuan. Satu. Yang kedua, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Belajarlah, tuntutlah ilmu dari sejak lahir ke alam dunia sampai ajal merenggut nyawa. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat status sosial, harkat, martabat, derajat, ekonomi, dan seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia. Bekalnya dua, iman dan ilmu. Bekal iman dan ilmu akan memuliakan manusia di sisi Allah, memuliakan manusia dalam kehidupan di alam dunia, dalam pandangan manusia. Jadi jangan pernah berhenti dari belajar apa saja, karena pengetahuan adalah jendela informasi dunia. Banyak membaca, banyak belajar akan menjadikan kita semakin cerdas dan semakin bijak dalam kehidupan ini. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, modal sukses adalah sehat. Dalam moto olahraga dulu kita sering dengar mensana in corpore sano, kan gitu tuh. Dengan tubuh yang sehat akan bisa berpikir objektif dan positif. Apapun akan bisa terlaksana dengan baik kalau ditunjang dengan fisik yang mumpuni. Kalau orang sakit-sakitan, urusan apa aja kagak beres, Pak. Orang mau ngasih kerjaan aja pikir, kalau gua ngasih kerjaan dia nih, orangnya apa? Senin sehat, Selasa Rabu keren. Sakit, napas dan Senin, Kemis. Mau ngasih pekerjaan aja orang mikir. Tuh, urusan yang kecil saja sudah terkendala. Dan apa saja, termasuk soal urusan ibadah, kalau badan kurang sehat, keikhlasan dan kehusuan kurang, Pak. Contoh Pak, ini kita manusiawi aja secara logika. Kaki sakit nih, sakit. Mau jalan ke masjid, itu tahlilan dulu tuh. Astagfirullahaladzim, sakit ini, astagfirullahaladzim. Kalau bahasa Arab, kusik. Kalau sudah semacam itu, keikhlasan akan tergeser. Itu urusan ibadah, gara-gara sakit aja sudah terkendala. Mau ruku, mau sujud, pinggang kurang encok. Orang terintih mulu. Apa saja, ketika badan sudah kurang sehat, maka orang akan terkendala untuk meraih sukses, kebaikan dengan kesuksesan. Jadi kunci sukses dua, ilmu dan kesehatan, baik lahir maupun batin. Kemudian pada lanjutan ayat itu, wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kerajaan, kekuasaan, kesuksesan, hal apapun may yasha kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kunci sukses tergapainya sebuah harapan itu bukan karena karya kerja keras kita. Di sini harus kita sadari, tanamkan dalam keyakinan bahwa kita bisa begini, ini bukan karena kita kerja keras, tapi tidak lain adalah karena peran Allah yang menghantar kita menuju apa yang kita harapkan. Ini kan sekarang sudah mulai bergeser, Pak. Keyakinan semacam ini sudah mulai bergeser. Kenapa? Karena imannya memang sudah mulai bergeser, terdegradasi dengan segala urusan-urusan duniawi. Jadi yang dikedepankan, logika yang dikedepankan adalah manusiawinya. Ini bisa begini kan gara-gara gua nih. Gua bisa begini karena kerja keras gua bisa punya duit karena gua kerja keras. Itu selalu akunya yang dikedepankan. Maaf kalau saya menggunakan bahasa Betawi, kata gua, maksudnya biar jelas urusan cara orang ngomong dalam kehidupan. Sengaja saya gunain bahasa yang real dalam kehidupan. Ini kalau nggak gara-gara saya, kagak beres deh. Saya bisa begini nih karena dulu waktu muda saya bisa punya rumah begini kan karena saya, selalu karena saya, karena kitanya yang kita kedepankan. Allahnya nggak tahu kemana. Padahal di sini jelas, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah akan mengkaruniakan kekuasaan, kerajaan, kesuksesan, dan apapun yang kita miliki bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa begini karena itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa begini karena itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada peran Allah, kita akan capai sebuah harapan. Di
Di sini kita harus sadar, ya Allah. Akhirnya yang muncul apa? Sifat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terima kasih Kau sudah hantar saya seperti ini. Ya Allah, terima kasih Kau berikan saya ini. Ya Allah, sadar, muncul sifat tawar. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha luas karunia-Nya. Alim, juga Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan umat manusia. Ya, insyaallah ntar. Ya udah, ya pilih ngaji. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, ulasan kesimpulan dari apa yang barusan saya sampaikan untuk konsep kehidupan, karena setiap kita pasti punya mimpi, setiap kita pasti punya harapan. Harapan kita adalah hidup besok lebih baik dari yang saat ini. Itu normal, setiap manusia pasti. Dan untuk mencapai apa yang kita inginkan, Allah ingatin pertama kita harus bisa membaca peluang keuntungan, peluang bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan. Kita harus jadi orang yang cerdas. Itu pertama. Untuk cerdas kita nggak boleh berhenti untuk belajar dan terus belajar. Karena itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal menurunkan Al-Quran sudah mencanangkan program wajib belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh kalian apa yang tersurat dan apa yang tersirat dalam kehidupanmu. Diawali dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ingat nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal tanah. Yang kedua, supaya kita sukses harus jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting biar kita tua. Maka jangan pernah berhenti untuk banyak melakukan aktivitas berolahraga, dan olahraga terbaik adalah lewat pelaksanaan memperbanyak ibadah sholat, karena sholat sesungguhnya adalah merupakan bentuk olahraga dalam Islam yang paling sehat. Dengan catatan lakukan sholat dengan baik, jangan korup bacaan. Contoh urusan tasbih, itu kan Nabi sudah ajarin tuh, paling kagak subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali kan. Tujuannya apa? Dengan meninggalkan bacaan dan menyempurnakan bacaan, pergerakan tubuh kita dari berdiri ke ruku, ini peredaran darah di tubuh kita normal, Pak. Kalau kita ruku gerakannya seperti capung cebok, arti tidak ada tumak ninahnya, itu darah kodek. Belum sampai pada titik sempurna dia berputar, rotasi pergerakan darah di tubuh kita sudah dikocok-kocok. Akhirnya yang timbul apa? Darah kita menyumbat, banyak timbul penyakit, mulai rematik, mulai macam-macam. Sujud pun begitu. Pada saat kita sujud, sempurnakan sujud kita, karena dengan menyempurnakan sujud peredaran darah dari atas ke bawah semua masuk ke titik otak. Kemudian kita duduk di atas, pokoknya lakukan dengan baik, insya Allah orang itu akan sehat baik lahir maupun batin. Silakan baca tentang rahasia sholat. Ternyata rahasia sholat akan membuat orang jadi sehat baik lahir maupun batin. Kemudian yang harus kita sadari juga yang ketiga, bahwa di balik apapun yang kita rasakan, kita dapatkan saat ini tidak lain adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap kita umat manusia. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, mari kita akhiri kajian kita malam hari ini atau sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga kifarah majlis. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit pengetahuan yang kita dapat bisa menambah wawasan keagamaan dan bisa menjadi bekal modal hidup untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabbilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaan, yang lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi